Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak atau mereshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan. Bersama kami telah tersambung narasumber kami Bapak Efriza SIP MSI, Pengamat Politik Citra Institut. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak Lydia. Baik, Alhamdulillah. Bang, ini kita membahas sedikit mengenai reshuffle jilid 2 pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu menarik perhatian publik ya, Bang, dan penuh spekulasi. Menurut Anda sendiri, apa makna strategis dari langkah ini bagi arah pemerintahan ke depannya, Bang? Iya, kalau melihat apa yang terjadi, tentu ini adalah jawaban dari ketegasan Pak Presiden Prabowo bahwa ia akan melakukan evaluasi. Dan yang kedua, ia juga menunjukkan ketegasan dirinya merespon keinginan berbagai hal dari publik, yaitu ingin visi presiden berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita jelas melihat inilah ketegasan dan hak prerogatif presiden. Dan presiden ingin lebih selaras dengan visinya dan koordinasinya lebih baik ke depannya kementeriannya ataupun kabinet yang dipimpin oleh beliau langsung. Oke, baik Bang, ini pergantian di kementerian ini kan seperti Kemenkyu, Kemenpolhukam, serta hadirnya kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Ini cukup mengejutkan publik ya Bang ya. Bagaimana Anda membaca langkah ini? Apakah lebih pada kebutuhan teknis atau strategi politik? Apalagi Anda menjelaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk hal ini, Bang. Iya, kalau melihat ini adalah semua hal. Pertama adalah keberimbangan dalam hal ini antara keinginan masyarakat dengan keinginan dari pemerintahan yang selaras, sama-sama ingin melakukan perubahan. Yang kedua, ini jelas menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga merespon apa keinginan dari Ibu Sri Mulyani juga yang diisukan bahwa dia sudah meminta untuk mundur, dan jelas penunjukan Menku yang baru ada keterkaitan dengan upaya pertumbuhan ekonomi langsung di tengah masyarakat. Berikutnya adalah kementerian baru dari penyelenggaraan haji adalah jawaban dari Pak Prabowo mengatasi persoalan haji, yang artinya penyelenggaraan haji benar-benar diprioritaskan oleh pemerintahan sekarang dan dijanjikan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik Bang. Artinya reshuffle ini biasanya diharapkan mampu ya Bang meningkatkan kinerja kabinet. Dari pengalaman politik Indonesia sebelumnya ini hasilnya bisa beragam Bang. Seberapa efektif menurut Anda reshuffle kali ini dalam memperkuat kinerja pemerintahan? Reshuffle kali ini jelas kepuasan masyarakat masih tinggi, dan jelas juga reshuffle kali ini adalah orang-orang yang sangat berkeringat, dekat dengan Pak Presiden, dan juga punya kemampuan. Artinya tidak sembarangan. Misalnya Kementerian Haji dan Umroh dipegang oleh cucu pendiri dari NU, dan beliau sudah lama bergelut dengan proses haji dan umroh, dan berikutnya juga Menteri Koperasi yang digaungkan dan sudah dinarasikan bahwa dia memang layak untuk menggantikan menteri sebelumnya. Dan ini adalah gambaran-gambaran bagaimana Pak Prabowo tepat untuk melakukan sebuah pergantian. Andai pun masih ada situasinya, Pak Prabowo lebih memilih untuk menundanya, seperti Menteri Polhukam dan Menpora. Ini artinya Pak Prabowo punya ketegasan dalam memilih dan menyelenggarakan ataupun mewujudkan astacitanya. Oke, baik Bang. Tapi publik juga sering skeptis ya Bang ya. Menurut Anda ini bagaimana sebenarnya tingkat kepuasan publik ini terhadap kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran? Apakah reshuffle ini cukup menjawab kritik publik dan juga sekedar kosmetik politik, Bang? Ya, kalau melihat, saya rasa publik juga mengetahui ini bukan kosmetik politik ataupun ini adalah sekedar pencitraan, tapi ini benar-benar menunjukkan kedekatan Pak Prabowo dengan masyarakat dan pengetahuan maupun koordinasi yang diharapkan ini benar-benar berjalan dengan baik. Artinya Pak Prabowo menunjukkan bahwa ia sebagai presiden mengetahui evaluasinya, mengetahui bagaimana koordinasinya, bagaimana ego sektoralnya, dan bagaimana
untuk meningkatkan bukan pencitraan semata atau kepuasan publik, tapi benar-benar bisa berjalan dan bertumbuhnya sebuah kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo di dalam kabinetnya saat ini. Baik, betul. Berarti Anda mengatakan ini bukan pencitraan ya Bang ya. Tentunya setiap keputusan besar ini seorang presiden tentu mengandung pesan, baik ke publik maupun pasar. Menurut Anda apa pesan utama yang ingin ditegaskan Presiden Prabowo lewat reshuffle ini Bang? Iya, ketegasannya adalah pertama Pak Prabowo mendengar keinginan dari masyarakat. Yang kedua, kalau seandainya memang hasil evaluasinya buruk, ia pun siap untuk yang tidak tepat, tidak selaras dengan visi misi untuk di reshuffle, dan itu dibuktikan dengan situasi Menko Polhukam yang dianggap atau dinilai tentunya situasinya tidak baik-baik saja. Begitu juga apa yang terjadi dengan Menteri Ari Budi atau Koperasi, dan ini juga ditunjukkan walaupun saat itu beliau sedang rapat di DPR tapi di reshuffle oleh Pak Prabowo, dan ini membuktikan hak prerogatif presiden begitu tinggi dan menunjukkan tidak adanya tekanan terhadap Pak Presiden, sampai-sampai semua orang terkaget-kaget reshuffle bisa secepat itu, dan orang-orangnya pun juga saya rasa layak diperhitungkan dan tepat untuk beberapa posisi. Baik Bang, ini survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran ini masih cukup tinggi. Artinya ini apa yang perlu dijaga agar kepercayaan ini tetap solid, dan sektor mana yang paling penting untuk segera ditingkatkan Bang? Ya, kalau berbicara kepuasan, Pak Prabowo kepuasannya memang tinggi, 75 sampai dengan 82%, itu luar biasa mengalahkan presiden-presiden sebelumnya. Yang kedua, apa yang harus diperbaiki? Tentu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang yang berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan dari ekonomi, dalam hal ini tepatnya lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah di sektor lingkungan. Yang saya rasa hal-hal ini masih menjadi prioritas dan juga dipikirkan oleh masyarakat, diharapkan bisa diperbaiki di sektor-sektor tersebut. Oke, baik Bang. Walaupun reshuffle ini terkesan mendadak ya Bang ya, apa harapan dan masukan Anda untuk Kabinet Merah Putih ini pasca reshuffle agar program prioritas seperti Asta Cita bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas? Baik. Iya, tentu saja harapannya adalah bahwa menteri-menteri yang sudah dipilih ini dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, komunikasinya juga baik. Dan yang ketiga adalah koordinasi antar lembaga juga baik, sehingga sektor atau ego sektoral itu bisa dihilangkan. Artinya sama-sama menjalankan visi presiden, berkoordinasi dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat harus dinomorsatukan ketimbang mereka berkomentar yang malah merugikan masyarakat itu sendiri, maupun membuat keputusan atau kebijakan tanpa koordinasi yang tepat, ujung-ujungnya malah Pak Presiden yang harus membatalkan, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Oke baik, terima kasih Bapak Efriza atas analisis dan pandangan yang sangat komprehensif. Tentunya kita akan melihat bersama bagaimana langkah Presiden Prabowo melalui reshuffle kabinet ini mampu menjawab ekspektasi publik sekaligus memperkuat arah pemerintahan ke depan. Publik tentu berharap jajaran baru di Kabinet Merah Putih bisa bekerja lebih cepat dan efektif, tepat sasaran demi terwujudnya program-program pemerintah ke depannya. Terima kasih Bapak Efriza. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.